sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dengan Bapak bahwa secepat mungkin program PKL GPI Jakarta pemungutan atau pembayaran retribusinya tidak lagi melalui karcis, harus melalui auto debit atau cashless, dan kita pernah memulainya waktu di kaki lima night market tahun lalu di Monas juga, sehingga kemarin kita hari Selasa berdiskusi dengan Bank DKI untuk mengambil langkah bagaimana efektivitas pelaksanaan daripada pembayaran retribusi melalui auto debit. Cara retribusi yang telah ditentukan. Nah tadi Bapak mengatakan bahwa tidak harus cuma retribusi atau tapi untuk pengelolaan secara umum. Nah, mungkin ini tidak sesuai, Pak. Jadi ini kita nggak sesuai. Makanya Bapak agak kerjanya agak banyak ini. Kita nggak mau orang keliling bawa EDC. yang nomor 2 Nggak ada. Jadi ini otomatis debit. Nah, jadi nggak ada. Saya nggak mau ada opsi ini. Nggak ada opsi. Itu bahkan nanti sampai soal uang kebersihan, uang iuran apapun, kewajiban di dalam perdagangan lockdown pun semua auto debit. Jadi kita mulai mau main di Jakarta ini semuanya bank. Kita mulai mau bermain itu tidak ada uang kontan. Jadi semua transaksi. Karena makin lama kita akan makin ketat ini. Nanti mungkin tahun ini aja, untuk anggaran tahun depan, saya nggak mau kasih 100 juta lagi, mungkin mau 25 juta. Nggak ada alasan untuk tarik 100 juta lagi. Kita sekali tarik 25 juta. Saya pakai 20 juta seminggu aja, kadang nggak habis kok. Itu baik kawin dan orang kemarin nggak habis. Ini kumpulnya komunitas itu, Pak. Lebaran nggak habisnya gitu. Jadi kadang nggak ada alasan minta uang sampai 40 juta. Ya kan dompet kantongin lebih sejuta aja udah nggak enak celana. Itu dompet udah kegedean. Isinya 20 ribuan, Pak. Jadi saya pikir tidak ada alasan untuk kita main. Nah ini akan membantu Bapak Ibu ngurangin jam kerja karyawan ngurusin gaji semua. Itu kan kurangnya. Ngapain ada satu orang ngurusin? Bank juga jadi lebih untung. Gak ada ngomong cash lagi semua. Dan ATM DKI bisa pakai di mana-mana kan sekarang. Bisa. Dia kan ini juga kan ATM bersama. ATM bersama. Ya. Ini kabel, Pak. Ini ATM ada switchnya, ada chipnya, Pak. Jadi kalau ini mungkin nanti Pak. Ya, saya tahu lah prinsip kayak itu yang saya bilang kenapa Mendagri nggak marah sama saya dulu. Saya bilang kalau saya pemerintah pusat, saya nggak mau bikin IKTP versinya mereka. Saya akan tugaskan semua bank pembangunan daerah, semua yang ber-KTP rekening bank, saya bayarkan pada Anda. Nah, lalu kalau Anda bikin 2, saya kenakan 2 kali NPWP. Nggak ada yang mau 2 kali NPWP. Ini ngapain ngabisin 6 triliun? Karena BI paling bagus kan? Sekarang juga keluar nggak kita punya kartu IKTP? Kacau. Semua ke pusat. Jadi saya maunya sekarang orang DKI semua. Nanti lama-lama semua orang DKI punya rekening bank. Sekalipun nggak mesti bank DKI. Jadi kalau dia ada hubungan bisnis dengan kita, Anda dipaksa bank DKI. Nah kemarin bank DKI tidak datang tuh dalam rapat dengan dinas pendidikan soal KJP. Nggak datang. Saya kasih tahu. Saya pengen KJP itu beli buku semua di Jakarta Book Fair.
Karena Jakarta Book Fair itu diskon besar-besar deh, sepatu, kaos, tas, buku, tulis buku, cetak, semua lengkap. Jadi ibaratnya orang dikasih kartu nih Pak, ini saya cerita ini biar bisa saya lupa. Saya dapat KJP, saya nggak mau bikin kwitansi, ini hibah kok. Kamu mau pakai kemana urusan kamu, yang ngawasin ya kepala sekolah. Tapi Anda saya kunci, lock itu Pak. Tiap bulan cuma ngambil uang transportnya, uang jajannya, beli bukunya, beli tasnya. Anda kalau ngaku miskin, setahun harus pikirin beli semua. Di mana? Di pameran Jakarta Book Fair. Di situ Bapak debit Pak, dia bisa tarik cash Pak. Nah dia debit, ini model gitu kan. Jadi kalau kita sama PNI, ini saya mau lebih advance lagi nih Pak Hasan, mesti bantu saya pikirin ini. Ada bencana, banjir, kebakaran Pak. Apa yang terjadi sekarang? Semua datang bantu, Telkomsel bantu, BCA, DKI sama bantu. Satu orang dapat 5-6 bungkus sebelum bungkus. Saya suruh dia ke pengungsian Khalid, nggak ada yang mau. Satu bungkus, yang bisa jualan. Nah saya mau rubah cara. Nanti ke depan, PMI buka dapur umum nih. Ada jual pamper, toko semua. Orang datang minta ya sekarang, nggak bisa. Anda harus beli. Belinya dari apa? Bank DKI. Anda nggak bisa tarik di ATM yang jenis ini loh. Anda cuma bisa auto debit ke toko itu. Toko itu pun kita lock. Nggak bisa debit di toko lain. Hanya di toko tendanya versi edisinya PMI. Jadi siapapun Telkomsel mau bantu, misalnya orang miskin itu begitu dia belanja terus. Nah saya bisa kontrol pakai kredit card. Dia beli apa aja Pak. Nah saya ketahuan kalau yang bangsat itu dia beli pampernya sampai 2 lusin, ini mau jualan ini. Dia nggak mau beli makanan. Nah lama-lama kelihatan orang ini nggak butuh makanan tuh. Kalau nggak kita masak itu banyak mubazir. Di lapangan tuh orang nipu kita Pak. Dia nggak masak 6.000, dia bilang masak 6.000 bungkus. Siapa yang ngecek itu semua? Jadi kalau Anda beli, saya kontrol. Jadi semua bantu orang dengan kontrol ini. Jadi begitu itu kita bisa cetak cepat Pak, nggak ada lama soal KTP. Ya otomatis kita juga jaring dia punya jadi nasabah. Anda miskin dong, oke. Mana Anda bikin rekening bank ini, kita suntik duit aja Pak. Batasin berapa untuk Anda makan. Kita tentuin misal kalau ada terjadi banjir, satu orang ini kira-kira ya atau satu keluarga lah, atau anak pun semua kita kasih kalau ada banjir. Satu orang 2.000 harus beli makanan. Murah-murah, beli tempat lain nggak bisa. Nah kalau Anda yang sudah punya, jumlah ini saya masukin, jumlah ini nggak bisa dipakai ke lain. Bank kan ada sistem di lock, hanya bisa auto debit. Auto debit dengan toko yang sudah kita tentukan lagi Pak. Nggak bisa semua auto debit tuh. Kan bisa, saya kira bisa Pak ya, logika saya sistem keuangan gitu. Bisa kita kasih kode tertentu ya. Hanya tarik, bisa aja. Bisa kan dikuncikan di lock, uang segitu. Nah ini sekarang Jakarta Pintar aja nggak dilakukan dari bank, karena turunnya telat. Iya. Nah harusnya saya itu tiap bulan di locknya. Itu di depan ya. Jadi itu bagian dari tugas Bank DKI, karena ada banknya kami gitu loh Pak. Iya. Nah jadi keuntungan ini menjadi apa ya? Kewajiban Bapak lah. Iya. CSR Bapak. Ini kewajiban bantu kami seperti ini. Nah, sekarang balik ke saya, silakan presentasi lagi. Ya, berikutnya. Ini kita coba dari keuntungan kita adalah kita juga pengen tahu Pak, selama ini memang pedagang itu belum tentu pemilik kios atau pemilik itu. Dan ini dengan database nanti yang akan dapat di Bank DKI kita akan tahu. Mereka juga harus berani melepaskan, kalau memang mereka nggak ada, harus kasih dagang. Bukan berani, kita usir. Ya, itu Saya bilang cuma warisan kepada anak menantu dan pasangan. Cucu pun tidak boleh. Kalau cucunya gimana? Anak menantu dari anak menantumu boleh. Jadi satu generasi. Saya yakin masa sih 2 generasi nggak bisa lebih baik. Nah, kalau lebih baik sudah PD Pasar Jaya. Saya ribut sama Vendetta Faster. Oh kita udah mana jasa kami udah 20 tahun pakai PD Pasar Jaya. Ada kita diperlakukan seperti ini. Saya balik teman-teman. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Anda itu sudah tidak pantas pakai pasar kamu? Anda itu terlalu kaya bisa beli yang swasta. Nah saya ingin lockdown dan PD Pasarnya di DKI seperti itu. Tugas kita, substansi tujuan kita itu menolong orang yang tidak mampu.
Kalau udah mampu, kamu harus awut kayak tempat saya, sama kayak rumah susun. Sekarang jadi rumah susun. Saya ambil rumah susun, saya beli. Saya tambah kaya. Karena menantu saya nggak mau tinggal di rumah susun, Mbak. Apartemen, Mbak. Tapi rumah susun ini saya ngapain? Gua sewain. Brengsek nama saya. Harusnya rumah susun ini adalah untuk yang belum beruntung. Kayak saya yang saat awal itu. Baru bisa hidup di Jakarta. Kalau nggak yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Sama kayak kita punya Lockbin semua, Pak. Itu bisa punya puluhan, 20-an, dia sewain. Kayak orang kaya itu tiba-tiba. PD Pasar Jaya semua begitu. Dia dapat banyak dia sewain. Coba lihat Daniel semua. Orang pejabat sudah sewain. 10, 6, 8, masih kipas. Kalau saya punya 10 PD Pasar Jaya, Pak, di Hayam Buruk situ, Pak. Ada yang punya 28. Ini makanya jadi godfather saya, Pak, 28 ini. Kita bangun subsidi buat dia. Sebenarnya orang di luar nggak ada. Ini permainan orang dalam juga. Makanya sekarang harus kita potong. Nah, dengan model seperti ini, kita cross check untuk capil, Pak. Saya pengen Bank BKA selalu cross check. Nah, sekarang pertanyaannya ada satu, Pak, yang soal ini. Gimana untuk orang yang tidak punya KTP DKI? Padahal dia udah dagang di sini 5 tahun, 10 tahun. Tapi ini nggak boleh jadi sumber permainan, kan? Nah, saya udah punya solusi dari dulu di Dukcapil. Ada 3 orang membuat surat pernyataan saja, saksi bahwa benar dia adalah sudah dikenal lebih dari 3 tahun, 5 tahun di DKI, ada usaha dagang bakso, dagang apa itu, kasih KTP. Kenapa Bapak takut kasih orang KTP DKI? Yang repot itu kan yang miskin yang kita kasih gitu loh. Makanya kawasan kumuh tidak boleh ada di pinggir sungai. Nggak ada lagi yang nyewa. Sama kayak rumah susun itu, Pak. Ada SP, nggak ada toleransi. Saya cek di Dukcapil, nggak sesuai alamatnya, kita razia, usir. Jadi nggak ada bilang kita baik-baik, nggak ada, usir, Pak. Buat perjanjian kalau nggak sesuai ini pidana. Jadi jangan gunakan pasar Cipiring, pasar pidana penipuan. Yang perjanjian bisnis sih, Pak. Jadi Bapak harus bayangin, Pak. Jadi sekarang cara yang kita bikin, Lockbin Bapak itu di seluruh pelosok Jakarta itu Lockbin sekarang. Ini terobosan nih. Jadi semua trotoar, semua taman itu adalah Lockbin Bapak. Hanya, nah ini ada hanya, jumlahnya ada takar, posisinya ada tentukan. Saya nggak mau. Sekarang Lockbin Bapak. Bapaknya Lockbin Bapak itu hebat. Jumlah penjualnya lebih nggak dari target? Dari pedagangnya? Lebih. Halaman semua di Lockbinin, dijualin. Pengurus pasarnya yang tarik duit semua. Gak usah bohongin saya lah semua itu. Jadi bos yang pengen Lockbin, pengen PD Pasar Jaya itu, semua dimainin. Parkiran semua dijualin, kios. Ya nggak heran lah belajar dari bos-bos Tanah Abang. Izin 3.000 kios dibikin 7.000 dijual. Tidak suka dijual, sewa punya dia lagi. Ini Jakarta nih, jadi yang gede nyolong, yang bawah juga nyolong nih semua nih. Masyarakat nggak jadi pintar nyolong. Nah ini yang saya mau. Seperti itu, Pak. Bapak tentuin titiknya. Bank DKI di Debet ada 50.000. Bank datang per wilayah, Pak. Anda daftarin, Anda mau dagang di mana. Terus dia punya kewajiban menjaga sekitar ini tidak boleh ada pendatang baru. Kalau ada pendatang baru, tangkap. Nah yang tangkap siapa? Makanya Pol PP mau saya kasih 5-6 juta gajinya nih, Pak. Kontrak baru, nanti disusun Bu Endang di dalam APBD 2015. Kita maunya pakai BOK, bulan orang kerja itu Bu. Ada tunjangan, dia punya kewajiban kirimin safety pin, kerjasama dengan smart friend, pegang Android. Begitu wilayah ini dia tidak bersihkan, Satpol PP-nya, aku pecah. Ngapain lu bayar Anda mahal-mahal? Kalau nggak Jakarta nggak beres ini. Jadi kalau kita mau hilangkan PKL nggak bisa, pada kebutuhan. Nah, terus yang lain tegaknya apa? Supaya Bapak tahu ini agak advance. Kenapa saya izinkan KLB 14, Pak? Singapura 14, kita 11, 10, enggak 14 aja. Asal kamu bangunin light rail transit, TOT, 350 meter persegi. Jadi semua ada rel kereta, lu boleh 14, setinggi mungkin kamu. Tapi, ada tapi. Kasih saya, kamu udah hitung parkir Anda berapa, sisa KLB itu kasih Pemprov. Untuk apa Pemprov? Parkiran dari hak MR kita dan PKL.
Sehingga Pemprov DKI dengan mengizinkan KLB tinggi gedung-gedung, kita dapat lahan parkir gratis. Dan itu masuk PPKD loh, jangan dipersulit itu kontraknya itu. Jadi saya nggak mau lagi deal yang aneh-aneh. Anda lebih berapa lantai? Ini kan sistem sertifikat kan? Nah, sertifikat berapa lantai yang parkir kasih hibah kepada DKI. Sehingga DKI punya hak and right yang banyak dan PKL masuk. Nah, terus itu bagian CSR, ada AC harus dibolongin beberapa untuk perdana. Karena ini kan PKL di mana-mana, jadi orang bisa parkir kendaraan naik kereta. Kalau kamu bikin kereta light rail mana? Dia mau nyambungin Skybridge, saya kasih hak anda kelola 50 tahun boleh. Mau masih mau. Saya mau Arban semua mau, Central Park semua mau. Di dalam 3 tahun kita hajar full light rail transit kayak Singapura, Jepang, bukan pakai duit kita. Langsung macet, beres semua naik. Siapin bus tingkat gratis. Nah, yang tinggi seperti ini, kita dapat hak and right. Kita bisa atur 5.000 aja ada parkir motor mobil free. Terutama motor, mobil nggak usah. Paksa orang. Karena motor udah 7 juta gitu sini. PKL masuk. Nah, kita bilang kartu naik RT contoh. Kita keras ini RT. Bapak kasih tahu damai yang bukan itu usir aja sekarang, Pak. Kalau mau udah jadi, Pak, dibakar, Pak. Kalau sekarang dia mau bakar aja masih bubuk. Sikat dulu. Ini pepatah sebelum rumput mengeras, masih tunas rumput, kamu cabut dulu. Kalau jadi keras udah pusing, Pak. Kalian mau transfer harus batal. Kalau enggak berantakan di Oktober. Udah beres, masuk lagi. Masalah ya, mau pemegang ajar dulu. Mau transfer nggak boleh, mau terus silakan, tapi bikinnya pecah di kantor wali kota di wilayah atau di lapangan, nggak boleh di Monas, pecah aja. Izin Pak, kalau berarti tahun ini kita batalkan. Kalau Bapak mau terus bilang, pecah aja. Tapi nggak bisa Pak judulnya karena perubahannya sulit Pak. Iya Pak, balikin aja. Dilap aja. Nggak usah malu kok, saya nggak pernah malu. Mau dapat WTP, mau disclaimer, mau apa, mau nggak peduli. Mau silpas 90%, mau nggak peduli, lebih untung 90%. Mau kasih Bank DKI aja, caplok itu semua bank 150 miliar, 150 miliar. Tanya aja ke mana, PP di mana yang kurang duit, kita store 150 miliar Pak. 10 biji menurut 2,5 T. Saya motong dari dinas pendidikan itu dapat 2,4 T. Ngapain? Itu penting. Dan saham itu under value loh Pak, terus yang semua BPD. Kalau kita ngomong jujur, semua under value. Udah 12 kita subsidi Pak. Tanya sama BI kalau boleh 50% pun kita mau. 5% aja ya? 40% boleh kalau kita udah masuk ke level 4 gitu. Udah, kita naikin Pak. Beli 40% semua Pak. Hukum 4, 30 triliun Pak. Berapa? 30 triliun. Aku suntik. Karena saya yakin kalau sistem pajak semua di jalannya, kita bisa 120 triliun APBD kita. Dan pada saat itu dengan pembangunan seperti ini, hampir nggak keluar uang. Pegawai nggak usah terima terlalu banyak. Pasal pegawai paling rendah 12,5 juta. Dan kendaraan seperti ini nggak usah banyak pegawai. Semua swasta kok. Kita mau ngapain? Ngapain piara pasukan Pol PP gitu banyak? Bayar Brimob sama lebih jago berantem, Brimob yang muda-muda harus memang dilatih buat berantem sama Kostrad. Ya Pol PP persyaratan aja kan 1-2 di depan itu. Yang hajar ya Brimob sama Kostrad mau ribut. Tapi kan sederhana sebenarnya urusan gini itu sederhana. Nah kita beli uang banyak. Kita jadi konglomerat baru Pak, beli Pak. Nanti ada mall mau jual, hotel mau jual, kita beli itu Pak. Caplok aja terus Pak. Betul kita caplok aja terus. Mau jual macam-macam mau beli. Ada sudah banyak kita biayai. Makanya, kalau mereka nggak mau jualin kita. Kita mau bikin bandara nih cepat 2022 harus jadi Pak. Namanya keren lagi, Ali Sadikin International Airport Asia. Kalau Soekarno-Hatta kan SIA tuh, ya. SHIA kan. Kalau Ali Sadikin kan ASIA atau ALIA kalau mau, Ali Sadikin International Airport. Bikin bandara, bikin pelabuhan. Kalau ada bandara pelabuhan di atas 200 T kita punya APB-nya. Nama udah wisata. Kalau LRT kita jadi saja ini naik Pak. Kalau ini semua jadi Pak.
Kalau Bapak nggak siapin PKL ini, Jakarta tambah rusuh. Justru mesti sekarang berantemnya, benahinnya sekarang. Trotoar yang lebar boleh nggak? Bapak lihat tuh Orchard, beli es potong dari siapa? Bapak beli. Trotoar. Orchard itu kalau lagi duduk-duduk kayak orang bengong itu. 5 tahun lagi nggak ada lagi Pak. Hah? Mati Pak yang dari. Kenapa? Tua-tua. Nanti orang Indonesia ke situ. Orang Indonesia. Bonus demografi dia semua negara besar itu dia mampu kita masuk ke media. Australia kamu mau duit jadi warga negara. Karena dia orang sekarang tuh nggak mau beranak, menikahnya telat. Semua rata-rata 30-an, 40-an baru menikah. Udah menikah juga putusin nggak mau punya anak. Itu semua negara maju tuh penurunan jumlah penduduk. Nah kita akan terima bonus 2025 mati nggak kalau kita nggak siapin ini semua dengan 10 tahun. Itu mesti ya lagi saya langsung ngomong ya putusin ya. Ini ada skemanya keuntungan Pak, tapi ada juga permasalahan sendiri Pak. Jadi mau lebaran mereka udah pulang kampung. Kadang-kadang 20 hari bahkan sebulan setelah lebaran udah kembali. Nah ini pola retribusinya dia minta karena di perdanya kan per hari karena penggunaan aset daerah. Nah mereka bilang kalau memang yang nggak mau bantu rakyat kecil mestinya pas kita ngadakan jangan ditagih. Nah ini mungkin satu-satu gimana ceritanya? Nah sekarang gini, kalau dia nggak dagang, pelaporan dia nggak dagang tahu dari mana? Nah kita nggak mau. Kita udah murah Pak, kita ngomong gini aja. Kamu bayar preman berapa dia? 20.000, mana cukup? 20.000 baru oknum kelurahan. 20.000 lagi oknum kebersihan. 20.000 lagi yang nyolong listrik. 60.000 loh. Lu 60.000. Memang betul kamu nggak dagang nggak ditarikin. Lu kalau 60.000 kali 200 hari berapa? Ini 4.000 sehari kali 265 hari. Lu kalau nggak mau nggak usah. Menurut kita 4.000 udah murah. Ini bagiannya kontrak. Kalau ngomong ini nanti mesti verifikasi, Pak. Nah, jadi kalau Anda mau dagang di kita kontraknya 365 hari, bayar sehari 4.000 atau 5, kita cari celahnya hukumnya. Saya nggak mau tahu. Yang tidak bayar kita usir. Tempat Anda kita kasih orang lain. Jadi saya nyewain tempat itu 365 hari kali 5.000 kira-kira gitu. Anda mau dagang Anda udah hitung. Sama Anda kan sewa kios kan simbol kan? Nggak dagang ya. Udah dihitung dong, Anda mau tutup perusahaan Anda sudah dihitung ke sewa kan? Nah cuma kenapa kamu mau sewa ke mall? Persoalannya mall minta 2 tahun dibuka, 6 bulan dibuka. Kalau ini kan nggak ada jaminan di debit, asal Anda punya rekening. Nah, kenapa saya butuh bank? Kamu kalau di debit 3 kali nggak ada, Anda blacklist. Begitu blacklist, Anda bikin rekening bank manapun ditolak. Itu cara menghukum orang. Saya pengen sanksinya di situ. Kenapa saya butuh bank? Kalau dia nggak ada, cek kartunya nggak ada, udah mati dia laporin kepada kita. Satpol PP kita turun. Begitu Anda nggak ada, kita sikat. Saya sikat Anda bukan sebagai tipiring lagi, Pak. Penipuan, Pak. Jadi kita ini perjanjian dagang, Pak. Bapak ngerti aja, Pak? Ini perjanjian dagang, loh. Anda menyewa tempat saya. Kalau Anda tidak bayar, saya tuduh Anda penipuan. Jadi saya tidak menangkap Anda sebagai PKL tipiring lagi, loh. Kalau Anda jualan tempat saya, Anda menipu perjanjian dengan saya. Kau pidanain. Itu Pak Hasan. Ya. Kalau tipiring, mati hakim tok 100.000. Sebulan 100.000, dia tiap hari aja kasih preman 100.000. Nggak bisa. Ini bukan tipiring. Begitu ada langgar ini, pidana. Mungkin kontrak sederhana Iya. pakai Digabungin dengan ini, digabungin dengan Bank DKI aja kontraknya. Buka rekening ini dalam rangka ini, perjanjian ini semua gabungin tangan baru atau tadi terserah Bapak. Kalau enggak itu lembar. Ya Bapak sederhana aja lah. Kalau BI sederhana aja kita bikin. Jadi Pak Jokowi jangan main-main loh Pak. Ini kalau gagal ini kacau Jakarta ini. Lihat aja PKL itu banyak sekarang. pergub kreatif. Yang nggak ada KTP gimana? Yang musiman? Enggak dong, nggak bisa KTP. Kalau dia sudah lama di Jakarta. Kalau dia belum lama di Jakarta, Pak, tolak. Kenapa saya tolak? PKL kita kelebihan kuota, Pak. Jadi kita sembelih.
Saya dari Tangerang, emang kau pikirin, kau gak berisi kan? Sama kayak kota tua ribut. Kayaknya main sama tentara. Saya dari mana? Tangerang, saya gak motor. Lu urus sama mereka. Aku punya susah makan, Pak. Bikin gue jadi presiden, ini gue urusin kalau mau gue urus. Cuek aja jawab. Gue gak peduli. Kau sikat itu semua lengkap, Pak, 2016. Kau cabut. PD transportasi Jakarta lengkap untuk konverter misi semua ya, saya cabut. Kamu gak mau pilih lagi 2017, efeknya gara-gara gue gak mau pilih kan? Gak usah pilih. Kita taruhan aja. Itu cuma butuh 5 persen plus 1. Taruhan aja. Saya cuma butuh 5 persen plus 1. Kenapa saya masih takut? Nah, tapi ini mesti ketat. Ini POM, semua makanan itu, sehingga kita bisa mendeklar untuk pariwisata, Pak. Anda mau makan di pelosok manapun di DKI, sehat, saya jamin. Jadi semua turis boleh makan di pinggir jalan manapun yang ada lowong, saya jamin bagus. Sama seperti Singapura. Kenapa kita berani? Ke Cina, kamu berani ya? Ke kota-kota Cina, yes, bagus-bagus. Aku gak berani, Pak. Gak berani. Sama kayak di Indonesia, kita dawat bagus. Berani ya saya beli pinggir jalan? Gak berani. Kita harus coba. Kita harus gabung semua. Wisata semua. Jadi kalau dia ketahuan seperti itu, tidak perlu POM itu, masih peringatan cabut. Cara nyabutnya gimana? Matiin, Bang. Begitu Anda tidak punya rekening lagi, Anda bisa jualan nggak? Bisa, tapi gelap. Begitu saya tangkap Anda, nggak punya ini, Anda jualan, dan sudah pernah dapat kontrak ini, berarti Anda bukan dipiring lagi, penipuan. Nipu seolah-olah kontrak yang tidak dibayar masih terus. Ibaratnya ada sewa tempat saya tidak bayar masih terus. Lalu gimana kalau PKR yang datang yang luar datang? Dia sudah BKD. Jadi teorinya gini, Pak. PKR harus dekat kepada pembeli. Anda nggak bisa sendiriin PKR. Ada demand ya, ada supply. Hukum ekonomi. Kita pasang ini. Selama kita salah. Nggak boleh. Gini. Ada permintaan kok. Datang penawar. Nah, saya nggak mau. Lu nggak bisa jaga. Kita punya pagar ayu udah cukup. Mau tungguin semua pelosok. Tetap ada kamu, saya berhasil pindahin, kamu yang bantu saya jaga. Jadi prinsip ini prinsip setan, Pak. Kayak setan. Jadi kalau kamu kerasukan setan, diusir keluar, itu bisa setan lebih jahat masuk lagi, coba. Karena rumah kosong bersih. Dia udah tungguin setan aja di dalam dia, kayak gitu. Makanya manusia ada roh kan, dia tungguin aja. Ini teori setan aja. Dia tungguin kayak jelangkung aja. Setan satu nggak masuk, setan dua masuk ke jelangkung lah. Ya udah bukan tungguin aja udah. Kayak setan aja udah pulang. Tungguin. Anda yang jaga. Begitu ada lebih, Anda nggak mau lapor, Anda rugi. Nah makanya kita mulai atur. Kita latih dia masak yang baik, packaging yang baik. Nah lalu modal gimana? Saya mau juga kembang. Begitu ini udah punya nih. Saya mau turunkan 1 triliun. Tapi dilok-lokin pasar. 25 juta, Pak, dagang-dagang gitu, Pak. 1 juta aja udah modal kerja udah kenceng nih, Pak. Dia udah dagang baik nih, dia potong baik nih, Pak. Kalau kira-kira 5.000, kalau berapa sih kita? 100 hari berarti berapa? 1,5 juta lah ya, setahun ya, Pak. Saya berani kasih dia pinjaman 1 juta, ada 2 juta. 1 juta lah. Tapi ini sekelompok nih. Kamu tidak bayar 1, 10 saya cabut semua. Tanggung UMKM. Duitnya dari mana? Dari kita. Kalau saya siapkan 1 triliun, kalau 1 juta, Pak, itu berarti 1 juta pedagang. Ada nggak tuh 1 juta? Nggak punya. Paling 2.000. Nah kalau 2.000 lebih gampang lagi, Pak. Gue kasih 5 juta deh kalau dagang benar. 5 juta, 2.000. Termasuk yang PD pasar dia semua. 1 triliun aja. Balikinnya gimana? Bagi 90-10. Lu untung berapa kok kira-kira gue hitung? 90-10. Kasih Bank DKI banyak ke Bank Syariah. Tahun depan 1 triliun lagi dibalik lagi 600.000 pedagang yang masuk Lokbin PD pasar semua. Jadi saya mau adu mereka nih, yang saya bina sama yang liar, kamu bantu saya jaga. Karena kan prinsip ini nggak boleh kosong.
Itu dasar Pak, motif efek dari ekonomi seperti ini. Jadi jaminannya apa? Kartu dagang. Ini ATM-nya ini kartu dagang nih, izin dagang nih Pak. Ini Bapak tulis kartu tanda anggota. Terus coba tulis kartu tanda anggota PKL. Bisa ditulis kan Pak? Smart card itu Pak. Bapak tulis BRI belum? Saya BBM udah BRI. Sudah, Pak. Masa keduluan BRI sama polisi? Saya udah ngomong lama kan, kayak waktu mahasiswa. Nah polisi nggak tahu dengan dari mana, dia lebih tahu, dia langsung bikin sama BRI. Saya udah bilang mau BRI dulu. Nah, sebenarnya kita dulu ada kartu pegawai elektronik, Pak. Nah. Sudah terbitkan dulu, Pak. Oke. Lalu Kenapa batal? berhenti, Pak. Kenapa? Ya, Itu dari pusat, itu rusak dengan BKN. Oh, BKN itu lain, aku udah tahu. Aku pun mau berhenti ngaco. Itu aku di komisi 2. Kenapa saya suruh stop? BKN membuat itu untuk termasuk kartu untuk pensiun segala macam di situ. Saya bilang, udah ada IKTP, kenapa masih ada 2 kartu sih gitu loh? Nah, makanya ini Ini ditolong BKD kita semua kartu. Dan saya pernah nggak gantungin ini? Selama ini saya di foto kan, pernah nggak saya gantungin kartu? Ngapain gantung kartu orang kayak gila semua laminating? Buka pintu juga bukan, buat ganjal lampu hotel doang tuh Pak, kalau lagi mau keluar kayak gini. Iya kadang-kadang tuh buat ganjal colokin. Jadi kita mau semua ATM. Kan sudah ada semua pegawai kan sudah punya ATM kan, bertahap. Terus fotonya lebih keren yang kayak Bapak Pak, yang kayak kecil itu kan besar. Ya, karena tergantung desainnya kita. Itu lebih bagus. Kita tinggal. Ini lebih bagus untuk PKL juga. Saya bukan mau yang kecil, saya mau yang itu Pak. Pasti Pak. Karena Bapak sudah ngomong ini PKL ini lebih gampang saya lihat. Nah caranya gimana Bapak? Mesti cek kartu keluarga. Dia kalau sakit nggak dagang, boleh nggak dia kasih orang yang dagang? Boleh. Tapi tidak boleh cabutan. Kalau cabutan, kayak sopir cabutan, dia akan menjual hak dagang dia. Nanti bisa terjadi semua orang minta, terutama asosiasi PKL, itu lebih banyak yang main itu Pak. Tentu ada yang baik. Dapat hak ini semua, dia jualin. Hak jual, saya nggak mau. Saya akan minta Satpol PP saya turun, termasuk saya akan belusukan. Begitu kulit kartunya bukan nama dia, gua sikat. Nah, sekarang gimana untuk orang yang kartunya satu kakak, dia mau ganti istri atau anaknya mau dagang, boleh nggak? Boleh. Makanya di sini diciptakan ada kartu serep tambahan bukan ATM, dia pengganti, komplement ya. Kayak kartu kredit kan, pasal cetak, itu ditambah lebih murah kalau kita anggarkan, sehingga waktu saya cek yang dagang bukan foto dia, salah. Nggak ada alasan saya ganti om saya, ganti tante saya, nggak ada ganti. Tutup. Terus selama kamu 3 hari seminggu tidak jualan, nih kita cek dia, kan nomor telepon semua nih Pak, misi buku bank, nggak ada nih. Panggil dia, kalau Anda masih bayar oke. Tapi kalau Anda membuat tenan saya sepi, saya juga nggak mau. Kalau dia bilang sepi, kamu boleh pindah tempat lain, lapor, pindah kemana. Jadi nanti Bapak kasih saya list, kalau saya belusukan, saya tahu persis nih. Di jalan ini PKL-nya sekian. Nah, saya nanti mau minta yang seperti cash management system, Bapak harus bikin satu sistem, saya bisa lihat. Saya bisa dikategorikan enggak? Mereka dikategorikan grup kayak PNS gitu Pak. Nah, saya bisa lihat. Dia lihat apa posisi dia siapa. Itu kan menyalahin BI memang pribadi. Jadi dia mesti buat pernyataan. Dia bersedia dicek saldo oleh Pemprov DKI. Bapak harus bikin supaya kita bisa monitor orang ini rajin, kurang modal atau apa. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, Nggak boleh bikin. Itunya rahasia apa nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nggak boleh, tapi seperti sekarang rahasia nggak boleh. Misalnya saya menjadi pejabat kepada BPK, saya disuruh buat satu pernyataan, saya bersedia. Nah ini bisa bukan dengan bank. Ini adalah perjanjian dengan Bapak. Saya PKL nih Pak. Saya kan mau pinjam, mau sewa tanah Bapak. Karena tidak ada agunan, kewajiban saya adalah saya bersedia diperiksa rekening bank saya. Perjanjian dengan dia. Saya kasih Bapak untuk cek. Terus saya nggak ada agunan. Perjanjian.
Jadi kalau saya tidak mau ketahuan dia, ya saya buka rekening yang lain Pak, tapi khusus rekening kan di debit. Sehingga alasannya apa? Bilang sama BI, saya khawatir dia nipu, bilang nggak ada duit. Di debit nggak ada duit. Kan kita tawarkan dia hari loh Pak, nggak bayar 3 hari 3 bulan di muka loh Pak. Dia cuma bayar 50.000 dapat tempat dagang nih Pak. Harusnya bisa dengan Pak mau sama BI. Kalau ada concern dari pemegang rekening mungkin. Ini kan bukan dengan Bank DKI. Ini urusan. Ya sekarang saya janji dagang sama orang. Boleh nggak saya tulis bersedia di debit untuk bayar kredit saya? Iya, saya kredit motor saja Pak. Dulu kredit mobil, semua cek saya tanda tangan, kasih dia. Itu aja boleh. Kalau ke debit boleh. Iya kan? Nah maksudnya itu kan hampir mirip. Dia cuma melihat. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Kalau nggak boleh juga nggak masalah sih. Ini cuma pemikiran aja. Dia nggak boleh juga nggak apa-apa. Dia nggak di debit 3 kali ya kita cabut. Nah cuma kan perlu kenapa saya dimonitor. Kalau Bapak nggak kasih kami monitor case management system, petugas kami di kelurahan tidak bisa monitor. Bapak harus taruh orang untuk laporin. Kenapa? Karena petugas lurah dan Satpol PP saya akan menyisir PKL-PKL yang hari itu tidak berhasil di debit. Bapak paham maksud saya? Begitu pagi itu nggak berhasil di debit, berarti kan sampingan kosong. Itu bisa itu. Nah, kalau Bapak terlambat lapor ke saya, orang saya nggak bisa monitor. Dia bisa dagang berbulan-bulan, saya tidak tahu. Kalau seperti itu, wibawa kita jatuh. Semua orang nggak mau di debit. Jadi begitu dilaporin di case management langsung dikeluarin merah, ini nggak bisa debit nih. Nah, Bapak harus kasih kirimnya ke siapa? Kalau ke sini lalu panjang langsung ke Satpol PP. Ini nggak bayar nih. Berarti dia melanggar. Oke, dia langsung. Itu bisa kasih warning Pak. Kalau Ya. rekening ini nggak ada sosial kasih warning Ya. bisa. Nah. Kan cuma 4.000 sehari Pak masalahnya Pak. Itu mah agak pusing memang urusan begini. Tapi itu besar Pak volumenya Pak. Kalau Bapak nggak sanggup saya kasih BRI loh. BRI mau loh. Saya ngomong jujur Pak. Sabar. Saudara dulu Pak. Bukan saudara, punya kita. Enak aja loh. Bukan saudara, punya kita nih. Ini pembisnis, bukan partner bisnis tuh. 100% punya kita. Kalau urusannya perintah. 100% harus bisa. Makanya ini 3 hari Bapak bilang, jadi Pak, siap Pak. 3 hari saya bikin bisa itu. Saya bikin kartu anggota, kayak ini Pak. Yang polisi Bapak udah lihat ya Pak? Udah Pak. Nah, saya mau kayak gitu. Tapi ini ada pertanyaan Pak. Kalau kartu polisi itu kan kartu tanda anggota Pak ya. Nah, Kalau ini kita kartu pegawai atau kartu tanda anggota? pegawai. Pegawai kan Pak? Nah, tapi yang PKL kartu tanda anggota. Iya, Pak. PKL tadi Pak. Nah, Iya. kalau yang pegawai jalan aja biasa. Tapi saya pengen keluar tuh NIP-nya pegawai semua ada loh. Ada Pak. Iya. Jadi data pegawai ini kan ada chipnya Pak. Nah itu nanti Oh, di situ. BKD bisa nyimpen data Cek. pegawai di sini. Tapi mesti persul Pak mereka. Mesti persul data-data pegawai. Mereka bikin aplikasi sendiri. Jadi kan ini yang jakat, jadi kan naik bus, Bisa. naik Ya, nanti kita kereta. ada ini Pak, jadi sudah kita kasih chip ya kan. Ini Jadi untuk permainannya Ini betul-betul kartu smart smart card ya. cardnya untuk orang DKI lah ya. Iya. jadi Bapak ini jatuh akun untuk ATM sama untuk debit card. Jadi untuk rekrutmennya terus naik. Naik bis. Jadi, Terus apa belanja lagi? bisa. Nanti kalau keuntungan kita bisa evaluasi gampang. Itu main di bank aja. Terus Pak. Ini tadi udah nggak ada. Terus. Cuman ini jumlah. Saya nggak Ini- mau edisi turun saya nggak mau. Ini Itu contoh buang biaya lagi, gila mati kita pakai pegawai gitu kan. Nanti ngajuin lagi PHR. Nggak ada lagi cerita PHR itu. Suruh Pol PP aja Pak kita turunin Pak. Tapi berarti mesti ada disiplin Pak. Jadi kalau Udah ya? Sudah. sampai dia nggak ada rekeningnya, dia mesti out dari Itu tadi. Iya Pak. Maka perjanjiannya itu Bapak harus tulis dalam rangka ini. pidana Pak. Ini pidana. Pasal-pasal.
Suruh dia baca baik-baik. Yang lebih dari 1 kios usir. Kalau nggak orang miskin, tugas kita tuh administrasi keadaan sosial. Nah nanti setiap minggu atau apa, mobil kita motor di sana untuk menerima surat seminggu sekali. Kenapa itu pastor? Itu kan ngisi rekening ya Pak? Mesti di. Oh iya. Di depan kan harus ada isinya. Gitu. Ya. Bapak belum punya ATM yang bisa langsung store pakai BCA. Kita memang nggak. Belum Pak, cuma prakteknya juga belum ada yang pakai Pak. Nggak jalan. Nggak jalan. Orang juga nggak mau ya takut salah apa ya. Kita di Pulau Seribu tiap hari mau masang itu. Tapi secara statistik Itu teknologi bisa. secara logis bisa, tapi secara statistik orang nggak pakai. Ya kalau itu kan orang buka kas di sana. Iya, kalau keliling Pak, mobil. Kalau bangsa di Lokin di pasar langsung kasih kas aja tiap hari untuk store Pak. kalau pasar ya. Keliling Kalau pasar ya. pasar. Kalau pasar ya pasti. Tapi kalau yang ramai itu kan dekat kecamatan, di kecamatan Udah ada fasilitasnya. udah praktis Pak. Dia bisa langsung ke kantor camat sebetulnya. Iya. Ya, kantor camat. Yang sini bukan kartu dagang lagi. Terus Lokbin, Loksem semua di jalur hijau mesti singkirin nggak ya? Nggak ada lagi ceritanya. Oh iya Pak. Ada orang dudukin di trotoar, tanggul sungai, gila nih. Itu di Muara Karang itu gila tuh tanggul sungai, Lokbin resmi lagi. Terus yang di Tarakanita semua trotoar resmi lagi itu lurah camat yang terima duitnya. Ada beberapa titik di waktu saya dedikasi di Timur juga sudah dihapus Pak program karena Lurah camat yang terus itu. Iya, Dia kasih kupon, kasih kupon. Iya, tapi begitu di RW sekarang udah. Pokoknya nanti pas program saya begitu nggak ada ini Pak, gua gusur, gua motor. Ini pasti baik permainan, pasti baik calo nih Pak. Begitu Pak lempar di keluar Pak, calo main. Makanya saya mau semua mesti jelas, mesti taruh di online, taruh di Diskominfo. Semua data ini harus dikeluarin. Jadi nggak ada oknum yang main di sini. Sering sekali pedagang yang asli itu tuh nggak dapet. Ormas, LSM. Jadi ini memotong uang laporan ke Ormas tuh malah. Jadi kalau dia masih meres, aku kirim tentara lah, betul-betul aku hajar. Lo kalau meres aku hajar. Aku mau beli 250 motor terakhir itu harus kasih kodam penembak jitu tentara. Lu pakai golok, gue resmi, gue preman resmi, nembak kamu ke bela diri. Kok sikat? Aku dengan Jakarta masih gitu, kan ini beres, kok sikat. Preman aja, ini masih ribut orang nih. Masih ribut ini. Kenapa? Ini rezeki berapa banyak dipotongnya sama kayak parking meter lah Pak. Kenapa saya mau kasih tukang parking meter 4,5 juta? Dia pakai UMP, gak apa-apa. Dia sudah pakai segitu sekarang. Tapi saya motong setoran ke tengah atas ini. Ini kenceng nih Pak. Kita masuk oknum di Bapak, di lurah camat, dia teriak ini Pak. Duit semua nih mereka selama ini. Nggak ada. Makanya saya mau siapin perda nanti. Kalau jalan kita naikin Pak pungutan ini. Harusnya bisa 10.000 per hari daerah tertentu gitu. 5.000 sampai 10.000 per hari. Nah mesti ditentuin zoningnya di mana, ada mana, bisa sampai 10.000 per hari. 20.000 aja orang bayar. Di Pecenongan tuh 60.000 Pak. 2 meter Pak. Maghrib sampai malam. 60.000 Pak. Bisa ada 70.000 orang 100.000 aja ada. Coba ini pasar pagi di mana mana. Diaturin. Daftar, seleksi. Yang penuh nih Pak. Seleksi. KTP non DKI out. Jadi kamu buktiin lama pilih KTP. Urusin. Ya kasihan orang pulang ke Madura nggak surat pindah kan nggak lucu Pak. Dia udah 10 tahun 5 tahun di sini dah kan. Masih pulang kampung. Aku ya pulang kampung lebaran wajar-wajar aja. Kita semua juga pulang kampung. Wajar-wajar aja. KTP ini nggak apa-apa. Nanti kan kerjasama dengan Dirjen Pajak. Itu uangnya untungnya banyak. Kasih NPWP. Jadi kita bikin tertib nih semuanya. Mau bantuan orang miskin semua kita salurkan semua situ. Modal semua. Semua di bank. Jadi kuncinya di bank. Iya, jalan dengan perubahan PI Pak, apa dari saya diskusi. Jadi Jakarta jadi model pertama yang jadi cash. Benar itu maksudnya Cashless gitu. Program Perizinan sama Pak. Kita semua perizinan ya, semua SKPD perasaan harus kasih pada PTSP. Nggak ada toleransi. Lu mesti ajarin dia. Jadi saya mau orang Jakarta lebih kayak orang Singapura. Mau urusan apa datang kantor, urusan satu pintu selesai. Biar dia yang pusing.
Jadi kalau saya keluarga saya datang, saya mau urusan ini, apa syaratnya? Ini lengkap, nggak lengkap, kamu yang pusing, jangan saya. Jadi dikasih poin. Bisa dapat 12,5 juta front office, bisa pindah tuh nanti cewek-cewek cowok yang di bank nanti. Pindah ke PTSP, 12,5 juta itu kan? Dengan poin. Berarti yang seluruh PNS akan lebih tinggi dari ini dong, tapi ada poin. PPASN keluar, perjanjian, itu mau dapat TKD ini, kalau nggak sesuai kinerja saya pecat. Nggak bisa tuntut, Anda setuju nggak? Kalau nggak setuju, nggak usah ikut program TKD versi baru. Anda dipecat nggak? Nggak, Anda jadi PNS biasa aja. Terus menjadi Satpol PP, jadi staf biasa aja. Boleh dong, saya gaji Anda nggak apa-apa. TKD saya kurangi. Daripada saya bayar Anda bikin kacau balau program saya, lebih baik saya gaji Anda duduk-duduk saja, nggak apa-apa. Saya bayar Anda PNS, nggak usah kerja, duduk situ aja. Daripada Anda duduk bikin pusing saya, Anda duduk-duduk nggak ada posisi. Itu gaji aja pulang. Ya TKD dicabut, semua dicabut, kasih aja. Nggak masuk kasih peringatan 1, 2, 3. Ya TKD yang lama masih berlaku, duduk aja situ. Masa suruh jaga pintu, nggak mau laporin juga, nggak mau ya udah. Saya hitung, di atas 60% orang lebih suka TKD yang versi baru. Jalan DKI nanti. Ini Pak Joko, ini serius Pak. Saya yakin inilah salah satu solusi perekonomian rakyat itu ini. Gitu. Yang dimaksud ekonomi kerakyatan itu ini. Kalau yang lain tapi kan ngomong doang enggak jadi ini. Ini rumusannya ini gitu loh. Jadi teknisnya ini, strateginya ini jelas ini, solusi semua. Yang penting pasti nggak ada maling ya di dalamnya. Jangan dia jualan, dia mau jualan ini 50.000, 100.000 gua daftarin, nggak bisa. Dia sediakan daftar dulu. Jadi Bank DKI buka aja, diumumkan. Bapak bisa mulai jualan, Bapak mau nasabah kan? Nah, mulai temporer pasar-pasar. Bagi yang mau menjadi anggota PKI resmi, sudah diputuskan oleh PRD Gubernur, harus memiliki rekening di Bank DKI. Menerima pembukaan rekening minimum 100.000 atau ya kalau 100.000, 50.000, kartu 50.000 itu udah 10 bulan Pak kita debit Pak, 10 hari. Izin Pak, kalau semua itu Pak, boleh Pak kita pasang di running text Pak? Boleh. Biar Oh nggak ngerti, mereka kan domain running text. Ya boleh lah. Jangan, orang percuma. Running text juga TV yang mana? Mesti yang Indosiar, yang ada Akademi Dangdut kali mungkin. Iya loh, kalau di Metro TV nggak ada Pak PKL Pak. Mungkin Akademi Dangdut itu baru. Kita sosialisasi Pak. Nanti mobile banking kita ke sana. Tapi dengan trial yang ada di sini, jadi bisa kita bikin jalan. Ya, artinya kita bikin. Tapi saya mau ini kan terakhir Pak. Ya. Nanti lebih kurang semua jalan. Nah kan masih datang lagi. Saya mau tahun depan tuh beres tuh Pak. Karena saya mau dicoba IRTI, mau model lagi yang lain. Tahun depan beres tuh. Jadi 2015 mulai beres urusan gini. Gaji dan sistem tiap lurah dikasih 50 pembantu. Begitu. Jadi saya nggak mau lagi dinas taman. Ibu ingat itu, dinas taman, dinas kebersihan, PU, masing-masing satgas di lapangan. Nggak kelihatan. Saya nggak mau. Lurah, satu lurah saya kasih 50 pembantu. Tugasnya nyirem, nyapu, korek got. Aku nggak mau tahu. Pokoknya lurah punya 50 pembantu. Dari nyiram tanaman, perbaiki kondok semua. 267 kelurahan. Kali 50, kira-kira 13.350 orang. Ya, beres. Saya dari PKL udah dapat duit bayar tuh Pak. Terus sapu-sapu situ semua. Kalau sekarang mana ada tukang sapu 1 jam, 2 jam udah hilang. Persis kayak rumah kita. Kalau kita pulang ke rumah kita belum dipel, Bapak mana nggak pembantu Pak? Kan kita ngitung kan? Kalau pembantu kita kurang, istri bilang nih, kayaknya pembantu kita 3 nggak cukup. Mesti 4. Kita kan lihat bener tambah 4. Kalau malas kasih dia tinggal, kita mau 3, gampang. Kita mau 3 pembantu, bisa. Gimana caranya? Tiap minggu bayar 2 pembantu luar datang untuk bersihin.
Sama. Kayak saya nih, Satpol PP, mau PNS. Gua tinggal di rumah, gua ada yang jaga rumah, gua kasih gaji duit, kasih makan semua. Gua gak mau cuma duduk-duduk ya. Itu tanaman buah-buah saya semua kamu mesti siramin. Baru fair dong Pak. Masa mesti gua yang siram? Gua mau tolong mesti siramin. Gua kasih duit harian, kasih uang makan semua, gua mesti siramin. Mau nggak mau udah, itu deal dong. Jadi model itu, dia nggak ada lagi tuh. Jadi semua kita ikat di bawah lurah, kontrak individu. Bulan orang kerja, bukan hari orang kerja. Tahunnya gimana dia nggak kerja? Gampang, dia kontrol bersihnya, kinerja. Dia disebut dalam kontrak itu wilayah ini, jalan ini Anda harus bersih. Dia 50 diatur-atur, korek got mana. Nah lurah saya nilai dari situ. Lu nggak beres, kok pecat lurah. Kayak estate manager Pak. Nah semua ini mainnya bank. Nah terus DPRD menghambat kita. Terlambat? Enggak. Ibu masukin itu semua biaya rutin mendahului. Kontrak-kontrak seperti itu, kan RKPP boleh nyambung, katanya rutin. Kan jadi rutin nih Pak, boleh nyambung. Dia nggak ada ke outsourcing, Anda harus tunggu tender. Ya satpam Bapak semua bisa kontrak individu loh sekarang di RKPP. Semua cleaning service semua. Sehingga tidak lagi dengar pegawai hari lepas itu DPRD telat, gaji berantakan. Apa ke RKPP? Langsung Pak, dia udah ngomong Pak Agus. Saya bilang saya senang ada UKP 4 RKPP. Jadi ide-ide ini tuh mereka oke. Gitu. Saya dulu 2006 saya usul ide tentang pembelian mobil semua tuh langsung, nggak perlu tender. 2008 baru keluar. DKI sampai 2012 nggak dikerjain. Kenapa? Tender semua. Nggak ada yang mau langsung e-katalog deh. Kita masuk baru e-katalog dulu. Nah sekarang rental e-katalog. Kan kayak Bapak eselon 2, eselon 3, eselon 4 kan. Anda mau dapat mobil, dapat motor, eselon 4. Mana pernah dapat motor semua eselon 4? Yang dapat mau untung, yang nggak dapat lagi jari. Makanya ada oknum BPK itu mesti sogok supaya dapat kendaraan. Kalau nggak nyogok nggak dapat tuh. Saya nggak usah. Eselon 4 mau kasih 4 juta, lu beli motor sendiri dan pulang, kredit sendiri. Eselon 3 7 juta. Eselon 2 9,75 juta. Nah kayak Mulya Akbar, Dishub, Pedah, Andi Basor yang kerja ke sini naik kereta api. Ngapain lu kasih gua Corolla nongkrong di rumah main busuk 5 tahun gua down. Kita piara lebih dari 10 juta, mendingan dia ambil 9,75. Kadang dia naik taksi, kadang naik kereta. Kredit sendiri mobilnya. Suruh anak antar ke beli anak mobil Avanza Xenia, drop kita di stasiun atau ngantar, ini duit kita juga untung. Kita itu bisa saving 250 miliar per 3 tahun atau berapa? Per tahun ya? Nggak ada maintenance. Enggak, kita nggak ikut. Jadi ini tuh, jadi saya suruh pilih Pak. Saya dapat ide ini tuh dari teman saya. Teman saya tuh kerja di Sampurna Strategik. Dia CEO nih, termasuk saya kelas sudah tinggi. Ditawarin di perusahaan, Anda mau rental rental Mercy atau BMW atau yang Alphard, atau mau uang rentalnya Anda ambil. Dia bilang, gua ambil uang rental dong. Terus gua naik mobil itu dari mana? Gua juga naik Alphard Airgrand itu, Airgrand yang Visan. Punya mertua dia bilang, kan untungnya. Iya dong, akhirnya lu dapat mertua kaya, lu ngapain lu? Di rumah aja, tinggal di rumah mertua indah kan gitu. Mobilnya aja udah, yang hidupin mesin aja udah bergilir berminggu-minggu baru kekiriran kepake. Ngapain lu dapat mobil dari kantor? Saya aja kalau mau dikasih duit itu Land Cruiser, aku minta bertanya aja mau Land Cruiser. Ngapain 2 miliar? Itu ngapain lu penyusutan segala macam, ngapain? Maintenance mahal. Kok naik taksi lebih cepat tuh rasanya tuh. Ngapain pusing? Lu mau jalan-jalan, mau ke Bandung kemana lu sewanya Alphard 1 juta 2 juta sehari. Nggak pantas Pak Kuk naik. Ya ini kalau di Singapura Pak, menteri pun Iya, nggak ada Pak. Ini nggak ada urusan, kamu tinggal pilih. Makanya kalau kita mau ketemu tamu representatif sewa, hemat banyak mobil. Sekarang sampai 5 tahun, siapa yang mau beli jam? Land Cruiser sampai 5 tahun. Saya kalau nggak berduit, beli pun saya takut. Rusaknya servisnya mau berapa duit Land Cruiser 1,5 miliar dulu. Udah mau beli 1,5 miliar, belinya 2 miliar lagi kita. Konyol tuh Bu.
BPK nggak ada temuan lagi brengsek ya kan? Iya, aku bilang kok, nanti Tempo mau keluar ya Tempo. Tempo keluar bisa ribut nih, bisa lebih kenceng aja, hati-hati loh ya, SKPD, saya ingatkan. Semakin BPK benci saya, kalian makin diincer. Ini hati-hati loh. Semakin dia benci saya, makin diincer. Ini yang nggak ada aturan pun dicari-cari. Ini udah ngalamin. Kurang ajar, mobil tetangga saya dibilang saya bawa mobilnya Pak Fauji bawa, kurang ajar ya. Tetangga saya itu punya Lexus, persis yang punya Pak Fauji bawa, kan dikatakan bisa didam. Urusan apa? Cek ke rumah saya, dia bilang saya ngambil mobil dinas lebih dari satu. Di rumah saya itu ada Land Cruiser dan ada Lexus. Saya beli tanah itu tanah kamping tetangga dibelah. Jadi saya bikin bentuk pagar tuh bambu tuh mirip dia. Kemudian dia taruh mobilnya itu di samping persis. Mungkin yang cara ngobrol dia nggak berani turun dan sambil naik mobil lewat sekali itu. Dan dia bayangin rumah saya itu dari hook ke hook gitu loh. Nah, lihat mobil itu. Sampai dia laporin, bilang saya ngambil mobil terlalu banyak. Selesai nih begitu. Saya kepala daerah mau pakai mobil operasional berapa biji juga boleh. Dan saya sampai hari ini belum punya mobil operasional. Land Cruiser itu bukan mobil dinas. Kita tuh nggak ada mobil dinas di sini. Karena mobil dinas tuh nggak boleh pakai di atas 4000 cc. Dia kakaknya Pak Land Cruiser itu mobil operasional, kan gila ya. Saya bisa beli semua mobil, makanya di kabupaten lain banyak bupati itu Range Rover, betul, Range Rover, BMW, Hammer, macam-macam. Itu uang operasional, itu mobil operasional, bukan dinas. Dinas dibatasi dari Mendagri. Makanya saya kalau jadi Mendagri, Pak, dia potong semuanya, semua ikat budgeting. Saya bisa lock semua bupati, kabupaten semua. Wah, hemat duit banyak gitu. Hemat banyak. Semua mesti sewa. Semua mesti non-cash. Kamu bayar pegawai kalau non-cash, saya nggak mau sahkan. Kamu mau apa? Mendagri nggak mau kadang-kadang nggak bisa pakai budgetan. Nggak susah kayak Kongres Negeri ini, Pak. Nggak susah kok. Asal kita nggak ada kepentingan ya. Nggak ada kepentingan duit, pikirin. Nah, gaji kita naikin. Bapak lumayan loh eselon 2, langsung dapat tambahan 9,75. Bapak masih punya mobil pribadi, ngapain pakai mobil Corolla artis? Damai semua jual aja. Mau beli juga boleh, damai jual aja. Pusing saya, ngapain piara mobil ribuan kayak gitu, motor, mobil. Nanti laporan kecurian lagi, aduh pusing, ketabrak lagi. Servis lagi. Kita ketabrak nih, mobil operasi kita ketabrak. Punya mobil nggak? Nggak punya. Kalau kita rental, operasi ketabrak, dia kasih mobil, dia servis kasih mobil. Ngapain pusing? Saya bilang masih saya bilang kita mertua sering datang, ipar sering datang, kita perlu tambah mobil. Ngapain mau tambah mobil? Kan nggak enak pakai mobil ini. Dia datang berapa sih sebulan sekali sewa lebih murah, lu hitung aja gue kasih duit. Kalau beli Alphard yang very 1,2 M itu aja. Itu taruh di bank, bunganya bisa sewa mobil sebulan sekali. Ini yang gue deposito Abang DKI, bunganya berputar-putar, ngapain? Itu kan gitu. Aku mau naik pas juga tetap saya, ngapain pusing? Ngapain repot gitu loh? Lebih enak lagi lubang tembak yang kaya-kaya kan? Lu kasih ya? Jadi saat ini DKI sedang membuat semacam distribusi yang memang sudah diperkuat juga dengan perhitungan. Sorry, potensi itu Pak. Tolong dicek aja. Ini udah PNS.